mungkin ini ya Mbak ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengendarai kendaraan saja ya. Nah, bagaimana tips dan caranya agar kita selamat dalam berkendara yang pertama yaitu kita tuh harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, terus kita itu harus memperhatikan sikap saat kita berkendara, perhitungan saat kita menyalip atau saat kita menggunakan sepeda motor di jalan atau gimana gitu sih Mbak menurut saya. Oke, itu menurut Mas Ilham ya. Ya, Jadi kita harus aware ya di betul. jalanan gitu. Kalau dari Mas Yusuf nih, kenapa sih kita harus aman berkendara? Oke, oke Mbak, kalau misalkan kita ya harus aman berkendara itu kenapa ya? Karena tadi yang disampaikan Mas Ilham itu lengkap sekali Mbak ya. Nah jadi mungkin tujuannya yang pertama Mbak ya, kan dari judul kita udah lihat aman berkendara bukan sekedar sampai tujuan ya gitu. Jadi kita ketika kita berkendara pun ya kita pastinya harus mikirin terkait yang pertama keselamatan. Terus kemudian kenapa harus bangun berkendara? Karena Mbak, kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi itu di jalan Mbak. Apalagi 80% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian. Nah tadi kan kata Mas Ilham kita harus waspada atau harus aware gitu kan. Kemudian kasus kecelakaan Mbak yang udah terjadi di tahun 2024 tuh hampir 1.150.000. Jadi kalau misalkan kita rekap per bulan tuh hampir ada 96 kecelakaan di lalu lintas lah Mbak. Kali aja sampai ke 12 bulan kayak gitu kan. Jadi angkanya sampai 1.150.000 gitu kan. Nah itu selama kurun waktu 1 tahun. Nah sedangkan dengan korbannya itu sebanyak 27.000 jiwa yang meninggal dunia. Nah kalau misalkan kita lihat seperti itu kan berarti sangat, kalau misalkan kita nggak bahas safety riding kayaknya nggak asik ya Mbak, karena emang topik itu kalau mau dibahas kapanpun kayaknya bakal panas terus ya gitu kan. Nah kemudian, gimana sih kita ketika di sini itu kenapa kita harus aman berkendara? Yang pasti ya itu Mbak, kita untuk meminimalkan risiko adanya kecelakaan dan melindungi nyawa dan harta benda baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan yang lainnya seperti itu. Penyebab itu yang pasti yang tadi dikatakan sama Mas Ilham ya, kelalaian. Nah berarti kita bisa tinjau lagi ke tindakan kita Mbak sebagai pengemudi atau perilaku yang menggunakan jalanan ya. Nah yang ini mengapa terjadi kecelakaan? Penyebabnya yang pertama perilaku tidak aman ketika berkendara. Kemudian sebenarnya ini ada perilaku dan kondisi tidak aman juga Mbak. Kalau kondisi mungkin presentasinya tidak terlalu banyak Mbak ya, tapi yang paling banyak itu pasti perilaku tidak aman. Kemudian ketika ada bahaya, kita tuh tidak mengidentifikasi adanya bahaya itu Mbak. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan atau ada bahaya yang memang itu menimbulkan kecelakaan, itu tuh pasti kayak angka selamat itu kecil seperti itu. Jadi apalagi kita sedang tergesa-gesa, terus kemudian tindakan spontan kita nggak ada kayak gitu Mbak, otomatis kita gagal kan untuk menyelamatkan diri kita. Jadi persentasenya ya cuma 87% lah Mbak kita bisa artian itu selamat dari bahaya itu tadi. Nah seharusnya kan kita harus mengidentifikasi adanya bahaya kan Mbak ya. Jadi kita harus selalu aware, harus selalu waspada, kemudian harus selalu ingat kalau kita itu sedang berkendara dan harus fokus seperti itu. Jadi ketika ada bahaya sedikit pun kita bisa mengidentifikasi bahwasanya oh iya di depan kita ada bahaya, kemudian di depan lainnya juga ada bahaya seperti itu. Nah kemudian kita bisa menganalisa sehingga kita bisa memutuskan. Nah sedangkan kita tahu ya golden time ketika kita di jalan aja 3 detik Mbak. Jadi kita berpikir secara cepat selama 3 detik itu untuk memutuskan bahwasanya kita itu memberikan tindakan yang cepat dan tepat gitu Mbak. Jadi kita bisa berhasil. Oke gitu. Nah ini nih yang menarik nih Mbak. Kalau di luar mungkin saya nggak akan mengatur ya, karena udah ada polisi yang memang itu sudah sebagai satuan pengawal lalu lintas ya. Tapi kalau di area kerja mungkin kita akan sedikit ngomel-ngomel dan cerewet dikit ya Mbak ya. Karena latar belakang yang kita sampaikan di sini pun masalahnya ya kita temukan di area-area kerja kita. Nah apalagi di PPI Jagung ya, karena kita standby-nya di sini. Nah tindakan pelanggarannya itu yang pertama ini Mbak, kayak di DBT ya, nggak pakai helm, kemudian tindakan tidak aman di bak mobil, kemudian duduk di atas kabin bak yang terbuka kayak gitu Mbak. Padahal kan kalau misalkan kita ada tindakan-tindakan yang tidak kita ketahui, kalau misalkan ada bahaya yang lainnya, kalau ada kesalahan sedikit pun bisa menimbulkan kefatalan Mbak ya, atau
resiko yang serius seperti itu. Nah, sehingga keluarlah memorandum Mbak dari divisi CGS Mbak, dari Bu Sarah sendiri, itu terkait memorandum himbauan keselamatan berkendara di dalam dan di luar jam kerja, sehingga nantinya bisa bisa mengingatkan lagi untuk karyawan-karyawan ketika berangkat kerja, ketika pulang kerja, maupun ketika beroperasional di tempat kerja. Seperti itu. Mungkin nanti kita akan lihat lagi Mbak salah satu case yang ada di PPI Jagung ya. Bisa di next slide-nya Mbak. Nah ini Mbak contohnya, kita lihat videonya sedikit. Ini ada mobil keluar, kita lihat Mbak. Harusnya apa Mbak? Stop, amati 8 detik. Pastikan aman, itu udah ada rambu Mbak, tapi ternyata rambunya hanya untuk pajangan aja Mbak, aja ya. Gitu. Jadi menurut saya kan rambu-rambu seperti itu kan harusnya dipatuhi ya Mbak ya. Yang memang itu kita tuh wajib mematuhi rambu, karena kalau misalkan kita melanggar rambu pun menurut saya itu udah termasuk accident Mbak, atau kecelakaan kerja gitu. Ya untungnya dia nggak ada kendaraan lain ya di depannya. Tapi kalau misalkan ada kendaraan lain, selesai juga itu Mbak. Terus kita lihat mapsnya ini, di beberapa titik yang udah kita temuin dari mulai pelanggaran yang memang itu sudah kita petakan ya, dari mulai area yayasan. Nah ini di depan gedung yayasan pun pedestrian dipakai untuk menyalip mobil, kemudian di area operasional motor juga sudah masuk, kemudian di tempat parkir yang seharusnya tidak menjadi tempat parkir itu jadi tempat parkir. Kemudian teman-teman yang belum memakai helm, bahkan dulu sempat security kalau operasionalnya juga belum pakai helm seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah memakai helm Mbak, karena campaign yang sudah kita lakukan lah Mbak. Nah ini sebenarnya podcast ini juga merupakan sebuah campaign juga, salah satu cara untuk nge-brainstorm lagi teman-teman untuk supaya tetap taat kepada peraturan lalu lintas, terutama di area kerja kita. Seperti itu Mbak ya. Nah, untuk tujuan dari safety riding yaitu yang pertama adalah kita untuk meningkatkan keselamatan kita ya teman-temannya. Jadi nggak cuma kita itu nyampe di tempat terus kita ini, perlu diperhatikan juga terkait dengan kita saat berkendara, sikap kita berkendara, terus kesabaran kita ketika berkendara juga, gitu sih Mbak ya kalau menurut saya. Oke, berarti tujuan safety riding itu untuk meningkatkan kesadaran pengendaranya untuk pentingnya mentaati lalu lintas ya aturannya, dan menerapkan teknik berkendara yang aman seperti itu, bukan hanya sampai tujuan aja nih. Oke. Untuk persiapan sebelum berkendara yang pertama itu yaitu cek kondisi kendaraan. Jadi setiap kita mau berkendara atau memakai kendaraan ya, paling nggak kita cek terlebih dahulu ya gitu kan, terkait dengan kendaraan kita sudah siap apa belum. Yang pertama yaitu cek rem, kopling, roda, level oli dan lain-lain, atau yang biasa disebut dengan P2H. Jadi sebelum berkendara paling nggak kita cek rem kita itu masih berfungsi dengan baik atau enggak, terus kopling kita itu masih berfungsi dengan normal atau tidak, rodanya ada yang kempes ataupun sudah tipis, level olinya dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan perlengkapan keselamatan kayak seperti helm SNI, sepatu atau alas kaki tertutup, sabuk pengaman dan lain-lain. Nah yang ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi fit, tidak sakit atau dalam pengaruh obat-obatan. Jadi pastikan juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi kurang fit atau lagi pengaruh obat-obatan kayak misalkan kayak mengandung kayak ibuprofen terus juga paracetamol, itu kan efek sampingnya ngantuk ya teman-teman ya. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak berlebihan. Jam tidur yang cukup. Nah untuk kelengkapan surat-suratnya perlu diketahui juga ya teman-teman ya. Jadi kita harus memiliki SIM sesuai dengan kapasitasnya, misalkan SIM C ya untuk motor, SIM A ya untuk mobil. Untuk STNK juga perlu diperhatikan ya. Itu sih Mbak ya kalau dari saya.
tadi Mas Ilham memberikan ini ya untuk kebiasaan P2H ya. Nah sebetulnya kalau P2H ini kita mulai dari luarnya dulu Mbak, atau visualnya dulu. Karena kalau misalkan kita namanya kendaraan ya, barang berharga juga, kalau misalkan ada kelecetan dikit pun kayak rasanya sayang sekali ya. Nah pasti kita mulai dari bagian luar dulu Mbak. Ini kita dapat slide ya. Yang pertama dari nomor 1 itu di bagian depan. Nah di bagian depan itu seperti apa Mbak yang dicek? Kaca depan, lampu jauh dekatnya itu seperti apa, lampu kecilnya seperti apa, kemudian spion, kemudian vipernya dan nomor polisinya itu masih ada atau enggak. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Nah ketika kita buka kabin mesin, kita lihat Mbak, pertama kita cek level olinya. Nah ketika pakai level oli kan biasanya orang-orang ngeceknya cuma sekali ya, biasanya kan harusnya kan 2 kali ya, jadi 1 kali masuk untuk ngecek pertama, kemudian 2 kali masuk untuk ngecek level olinya. Kemudian minyaknya, minyak rem, minyak power steeringnya, minyak kopling, kemudian air radiatornya itu kita cek juga Mbak, karena biasanya air radiator itu kan kering ya Mbak ya. Nah takutnya mobilnya jeblok gitu kan, kita nggak tahu ya. Kemudian ada overheat gitu kan. Air baterai juga kita cek. Ketika berpergian pun kita harusnya membawa itu sih Mbak, kayak spare-sparenya, karena takutnya ketika perjalanan jauh kita nggak ada bengkel atau nggak menemukan bengkel sehingga kita harus lakukan perawatan di darurat di jalan seperti itu. Terus terutama di air pembersih kaca. Nah air pembersih kaca ini biasanya kalau misalkan kita lewat jalan yang sangat berdebu sekali Mbak, kita harus butuh banget nyemprot kaca berkali-kali, karena untuk menghilangkan debu yang menutupi kaca yang itu sangat penting sekali kalau misalkan kita lagi di tempat yang berdebu. Kemudian selanjutnya di bagian sampingnya lagi Mbak, di bagian bodi kendaraan, kemudian mur rodanya. Nah ini mur roda ini seringkali teman-teman mungkin ada yang ngacu, ada yang sangat itu ya, sangat concern ya. Kalau misalkan mur roda itu sebenarnya ada penguncinya nih Mbak. Nah masa iya tiba-tiba kita berkendara ban kita udah jalan sendiri kan, nggak mungkin ya. Nah ini nih ada salah satu tips nih, kalau misalkan teman-teman ada yang punya roda 4, kalau bisa ya pakai wheel chock atau wheel nut. Nah namanya wheel nut. Nah wheel nut ini untuk mengunci murnya ini supaya mur roda ini tidak kendor seperti itu, sehingga nantinya kalau misalkan kita sedang berpergian jauh atau perjalanan jauh, mur roda itu tetap kencang seperti itu. Kalaupun mur rodanya itu kendor, kita bisa lihat dari wheel nutnya. Nah wheel nutnya itu lurus atau enggak. Kalau misalkan nggak lurus berarti itu lagi kendor seperti itu. Kemudian tekanan angin pada ban. Nah ini otomatis dicek langsung ya. Kemudian bagian belakang di rem, lampu kecilnya, lampu mundurnya, seinnya, kemudian nomor polisi masih ada apa enggak. Kemudian bagian dalam kita cek kemudinya, dari pedalnya seperti apa, gas rem kopling, kemudian rem tangan, seat beltnya juga bagaimana, kemudian lampu-lampu indikator sama klaksonnya juga. Terakhir kita cek surat-suratnya apakah masih lengkap atau enggak, seperti itu ya. Nah ini adalah bahaya dalam berkendara. Yang pertama yaitu kecepatan berlebih dan jarak aman. Nah itu biasanya kita kan kita pakai mobil pede gitu kan, pakai mobilnya mungkin speknya agak lebih tinggi. Nah itu kita overspeeding. Nah itu sangat membahayakan ya teman-teman. Jadi kita bisa disesuaikan dengan aturan atau yang ada di negara kita di Indonesia. Ya, misalkan di tol ya paling nggak 80 sampai 100 km per jam gitu kan, dan menjaga jarak juga untuk menghindari tabrak belakang. Yang kedua, mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk. Nah itu juga sama ya, ini risiko microslip ini sangat berbahaya sekali ternyata teman-teman. Itu pernah saya alami juga ya Mas Yusuf terkait dengan microslip ini, cuman alhamdulillahnya masih bisa diantisipasi lah artinya itu kan. Nah itu microslip juga sangat membahayakan, walaupun kita tidur sejenak itu microslip itu. Nah yang ketiga yaitu gangguan konsentrasi. Ini juga sangat berdampak negatif dari bahaya dalam berkendara ya teman-teman, kayak menggunakan HP, terlalu fokus pada musik, kita ikut nyanyi-nyanyi, atau misalkan sambil teriak-teriak di dalam mobil, itu juga mengganggu konsentrasi dan membahayakan saat berkendara. Atau mengobrol saat berkendara, kita kan ngobrol asik banget gitu kan sama temen atau sama kolega kita. Nah itu juga sangat berbahaya ya teman-teman ya.
Nah, yang terakhir yaitu pengaruh alkohol dan obat-obatan. Nah, bagaimana alkohol dan obat-obatan mempengaruhi refleks dan pengambilan keputusan, karena kita kan dalam pengaruh alkohol ya, itu kan ke obat-obatan. Nah, itu sih Mbak Yaya kalau dari saya. Ketika yang pertama Mbak yang mungkin kita sorot, yang penting mungkin kita sorot itu emosi sih Mbak. Emosi ketika di jalan itu tuh sangat dirasa sangat susah sekali ya, karena memang kita di jalan tuh udah kayak kita capek pulang kerja misalnya, macet, kemudian kesenggol orang lain itu kayak udah gitu kan. Iya betul. Kalaupun kita bawa pistol mungkin kita itu Mbak itu orang ya kan, karena kita saking emosinya, karena mungkin kita udah capek yang pertama, kemudian tambahan macet tadi kan. Nah mungkin seperti itu. Tapi yang pertama Mbak ya, meskipun kita dalam keadaan seperti itu, yang kita harus ingat ya, tetap kita patuh dalam rambu lalu lintas, kemudian tidak menggunakan klakson sembarangan Mbak. Nah ini nih yang biasa kita temuin juga, yang tiba-tiba klakson dedut. Nah, kita nggak tahu nih, padahal di depan kita nggak ada apa-apa, tapi orang yang di belakang tetap klakson aja, kan itu memancing ya Pak ya, memancing emosi seperti itu. Kemudian jaga jarak aman yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Ilham, apalagi kalau misalkan lagi crowded banget atau lagi memang berhimpitan. Kemudian yang terakhir tidak bermain ponsel saat berkendara. Nah ini Mbak, ini nih salah satu waspada yang harus kita waspada banget sih Mbak, karena beberapa case kecelakaan itu timbulnya dari gadget seperti itu, entah itu lihat maps ya Mbak ya, meskipun itu maps itu, tapi kebanyakan ketika kita harus milih jalan ini naik apa turun ya, lewat kanan atau kiri ya, nah itu tuh ternyata juga pernah ada kecelakaan seperti itu karena ngelihat maps. Apalagi walaupun maps-nya dipegang orang lain kayaknya lebih aman ya Mbak, tapi kalau kita lihat sendiri, kita mandiri sama kendaraan kita sendiri kayaknya lebih berbahaya ya, jadi kita harus lebih waspada seperti itu. Nah ini dari emosi dan egois di jalan. Ketika di jalan kalau bisa kita ngalah aja, karena kita yang waras ya Pak ya. Jadi kewarasan itu harus nomor satu. Yang waras ngalah ya. Yang waras ngalah. Jadi jangan sampai kita yang egois Mbak, karena ya mungkin kalau misalkan kita telat 1 menit nggak apa-apa lah, daripada kita harus bentuk-bentukan dengan orang lain ya kan. Kemudian tidak lawan arus Mbak, terutama di depan United Tractors itu kebanyakan orang yang lawan arus Mbak, ke kanan, harusnya ke kiri ya. Nah kalau misalkan di situ kan itu udah bukan masuk area saya ya, maksudnya kalau misalkannya untuk mencegah aja supaya nggak ada kecelakaan, karena di area situ kan sudah sangat crowded ya Mbak, banyak truk, kemudian ya kalau kita bisa bilang udah vrindavan, nah maksudnya udah banyak apa tronton yang lalu lalang gitu kan, udah banyak orang yang kebut-kebutan gitu kan. Kalau kita harus lawan arah, apalagi lawan arah keluar kantor tuh rasanya kayak ayolah putar balik aja lah gitu. Jadi biar enak gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya, tidak menggunakan lampu sen secara sembarangan. Kalau ibu-ibu, kliennya ibu-ibu ini, kalau misalkan beloknya kiri, nanti sennya ke kiri juga, jangan ke kanan gitu kan. Itu kan juga memancing ya Mbak ya, termasuk nanti rekan-rekan yang mungkin mau belok ke kantor, kalau bisa sennya tetap diperhatikan indikatornya sehingga tidak salah. Ya mungkin sepele ya, tapi kalau itu jadi habit akan jadi kecelakaan juga. Biasanya kan kalau itu kan ibu-ibu di jalan kan sennya ke kiri, beloknya ke kanan gitu kan. Itu plannya ibu-ibu. Jadi mohon untuk ibu-ibu atau calon para ibu-ibu. Betul. Sebutnya si penguasa jalan. Jadi kita harus terkuat yang mungkin itu harus diwaspadai, untuk indikatornya selalu dicek seperti itu. Kemudian tidak menerobos rambu lalu lintas. Nah, karena yang saya katakan tadi, menerobos rambu lalu lintas itu sudah termasuk insiden atau kecelakaan kerja seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Iqbal ya tadi ya. Nah, mungkin kalau tips dari saya Mbak Yaya ya, terkait dengan apa sih, kita udah hati-hati gitu kan ya, terus ada pengendara lainnya ugal-ugalan. Nah itu mungkin ya balik lagi ke kitanya gitu kan, bagaimana antisipasi kita terhadap orang yang ugal-ugalan tersebut. Kita harus memprediksikan, wah ini orang ini mau kemana nih arahnya, mau belok kemana nih, terus juga
dia mau kira-kira dia mau ngebut atau mau gimana, nah itu kitanya harus perlu antisipasi sih, harus bisa memprediksikan juga, kita harus memiliki pandangan luas juga. Itu sih kalau dari saya gitu ya. Oke, berarti antisipasinya seperti itu ya dari Mas Ilham. Mungkin dari Mas Yusuf, Mas Iqbalnya mau dengar nih dari point of view-nya Mas Yusuf seperti apa? Oke Mbak Yaya, tadi kan dikatakan Mas Ilham kita bisa mengantisipasinya dari pengguna jalan lain ya Mbak. Nah ini yang tak garis bawahi dari pertanyaan Mas Iqbal ini terkait itu ya, ketika kita sudah terkena orang itu ya, terkena orang yang ugal-ugalan, kita tuh harus bagaimana? Ya sebaiknya kita tidak langsung memperkeruh suasana Mbak, meskipun kita adalah korbannya ya, karena memang kalau misalkan kita memperkeruh suasana pun rasanya ya emang berat sih, emang berat menerima itu, karena kita pun nggak salah apa-apa. Tapi kalau misalkan harus memperkeruh suasananya, menurut saya tidak ya, jangan sampai, karena memang kita harus tetap berpikiran dengan jernih, kemudian kita bisa menyelesaikan solusinya itu secara, entah itu secara keluargaan atau secara yang memang itu sama-sama enaknya atau sesama-sama menerimanya. Karena kalau misalkan kita di jalan tuh bawaannya udah emosi terus gitu kan, jadi kalau misalkan ada yang satu tersulut emosi kemudian satunya lagi tersulut, selesai itu Mbak, sampai kapanpun nggak akan selesai gitu kan. Jadi alangkah baiknya seperti yang Mas Ilham katakan tadi, itu kan sudah pasca ya, pra kena orang ugal-ugalan ya, kalau saya pasca kena orang ugal-ugalan seperti apa. Jadi kita harus tetap menerima dengan benar-benar kita dengan berpikiran jernih, kemudian kita bisa baru menindaknya seperti apa, dan kemudian memberikan keputusan yang memang itu bisa menerima satu sama lain. Mungkin kalau dari saya untuk pengecekan kendaraan itu baiknya dilakukan ya baiknya kalau misalkan pengecekan ringan ya dilakukan setiap hari gitu kan. Terkait dengan tadi P2H ya namanya ya Mas ya. Jadi paling nggak kita ngecek tekanan bannya, terus juga yang kelihatan visual aja lampunya masih nyala atau tidak gitu kan. Terus biasanya motor-motor zaman sekarang itu sudah ada oil indicator Mas. Jadi di situ ada juga kalau misalkan olinya rendah, terus juga akinya sudah ngedrop, itu biasanya ada di speedometernya motor-motor zaman sekarang. Terus juga lakukan servis secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Itu sih Mbak kalau dari saya. Kalau motor itu biasanya ya 1-2 bulan lah kalau misalkan motor tiap hari untuk pulang pergi kerja gitu ya. Oke, itu berarti ya dari Mas Ilham kita harus cek kalau misalnya perlu ya tiap hari ya harus dicek. Betul. Gitu. Kalau pagi kan kita manasin motor, masa ya nggak diliatin sih. Iya, apalagi udah ada indikatornya ya Mas, udah canggih sekarang. Iya, ini lampunya mati nih, jawabannya kurang angin nih. Nah itu paling nggak kan kita ngelihat gitu ya secara visual gitu kan. Itu sih Pak kalau dari saya. Untuk case ini atau pertanyaan ini kita balik lagi ke masing-masing diri kita ya mungkin ya. Kalau misalkan kita udah ikut pelatihan, terus kita udah ngikut prakteknya gitu kan, tapi kita masih terkena juga imbasnya, itu kan berarti kan balik lagi ke diri kita gitu kan, bagaimana kita mengontrol emosi saat berkendara, bagaimana kita melihat atau memprediksikan di jalan itu akan seperti apa. Nah itu balik lagi ke kita sih. Kalau misalkan pelatihan atau metodenya tidak ada yang salah, semuanya benar. Kalau misalkan metode itu kita ngikutin secara dengan baik gitu kan, tapi balik lagi ke kita atau ke diri kita, bagaimana kita mendefend diri kita, perilaku kita saat berkendara. Itu sih kalau dari saya Pak Yaya.